Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sudah beberapa hari terakhir kita terus melihat Bitcoin membentuk high yang baru. Dan kita masih menurut saya berada di fase yang sama dengan apa yang saya bahas di video kemarin. Yaitu adalah sebuah fase yang cukup menentukan pergerakan besar berikutnya. Teman-teman, ada sesuatu yang menurut saya lebih penting daripada sekedar kita terus membentuk high yang baru yang mungkin bisa kita temukan di price action kalau kalian teliti lebih dalam. Nah, kita bakalan bahas apa itu di video hari ini. Kenapa menurut saya ada sesuatu yang mungkin perlu kita waspadai sebelum kita terlalu euforia terhadap apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Diikuti juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap kripto berada di angka 2,61 triliun dolar atau naik sekitar 1,73%. Dari top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya mix, walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak signifikan, hanya sekitaran 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, berita baik lagi-lagi datang dari spot Bitcoin ETF. Karena data terbaru kembali menunjukkan bahwa mereka terus melakukan pembelian meski kita melihat Bitcoin telah berada di area all-time high yang baru. BlackRock sendiri melakukan pembelian sebesar 2.685 Bitcoin, kemudian Fidelity 440 Bitcoin. Ini terjadi setelah data kemarin juga menunjukkan BlackRock bahkan melakukan pembelian hingga belasan ribu Bitcoin. Itu adalah angka per hari ya teman-teman. Dan itu menjadi angka terbesar untuk BlackRock sepanjang sejarah IBIT atau spot Bitcoin ETF-nya dari BlackRock. So far so good teman-teman, kita tidak melihat ada indikasi sama sekali bahwa para investor yang mungkin membeli di harga 30.000, 40.000 itu sekarang berniat untuk jualan. At least sampai sekarang kita belum melihat hal tersebut terjadi. Gitu ya. Jadi ini tentunya sangat mendukung tesis bahwa kita bisa melihat Bitcoin mempertahankan breakout-nya. Tapi itu bukan berarti kita akan naik tanpa ada hadangan, tanpa ada pullback ya teman-teman. Bukan itu yang saya maksud. Melainkan kalau misalnya kita terus bisa melihat ada inflow dari spot Bitcoin ETF, maka harusnya kita juga bisa melihat Bitcoin mampu maintain area all-time high barunya dan terus merangkak naik ke atas, walaupun sesekali tentunya kita bisa expect akan ada semacam koreksi atau pullback terlebih dahulu. Jadi itu yang pertama teman-teman. Nah yang kedua, ini mungkin bisa menjadi sebuah berita yang kurang menyenangkan kalau misalnya teman-teman merupakan seorang traders gitu ya. Karena saya meyakini mungkin ada sebagian kecil dari teman-teman yang merasa FOMO dan kemudian mencoba long di sekitaran area-area all-time high ini. Apakah longnya di sekitaran 72.000, apakah dari 73.000, atau bahkan ada yang mungkin sampai 74.000. Nah yang perlu saya ingatkan teman-teman adalah untuk sekarang ya, area likuidasi yang terbesar angkanya itu justru berada sedikit di bawah harga kita sekarang. Jadi kalau misalnya diperhatikan di satu minggu terakhir dan juga di 2 minggu terakhir itu dengan sangat jelas menunjukkan bahwa angka likuidasi itu lebih banyak di bawah teman-teman daripada di atas untuk sekarang. Jadi tentunya ada aja chance bahwa kita bisa melihat market maker mencoba untuk meliquid dulu orang-orang yang melakukan long terlalu lambat di sekitaran area di sini. Karena tanpa perlu mendapatkan koreksi yang terlalu jauh, sampai ke area 72.000 pun kita sudah bisa mendapatkan angka likuidasi yang harusnya cukup besar teman-teman. Jadi tumpukannya itu terdapat dari angka 75.500 sampai ke kurang lebih 72.000 dolar. Dan itu adalah mungkin area yang akan bisa kita tuju kalau misalnya pullback-nya itu terjadi sekarang teman-teman. Nah, itu juga lah yang mau saya ingatkan ke teman-teman semua ketika kita melihat chart Bitcoin. Nah, sampai hari ini teman-teman kita memang terus membentuk high baru ya. Sudah beberapa hari terakhir kita membentuk higher low, higher high, higher low, kemudian higher high baru.
Tetapi yang menjadi catatan saya adalah, yang juga udah saya sampaikan di video kemarin, walaupun kita terus membentuk higher high baru, tapi untuk sementara tidak diikuti dengan momentum yang terlalu kuat. Dan faktanya kita memang belum berhasil untuk menjauhi area all time high sebelumnya. Nah, itu menjadi sebuah sign buat kita untuk sedikit lebih waspada, teman-teman. Terlebih lagi kalau misalnya kita melihat dari segi price action, sekarang menunjukkan adanya potensi pembentukan rising wedge, yang secara teori adalah sebuah pattern reversal. Dan kalau misalnya kita berhasil untuk melakukan breakdown dari rising wedge ini, teman-teman, saya expect bahwa kita akan mendapatkan semacam pullback. Dan pullbacknya bisa sampai mana? Bisa ke beberapa area, tetapi saya rasa setidak-tidaknya kita akan nyampe ke kurang lebih area 74 sampai 73 ribu dolar. Itu mungkin akan dengan sangat cepat bisa kita lihat terjadi karena kita tahu area of liquidation di bawah area 75.000 itu cukup tebal sehingga ada kemungkinan terjadi semacam long squeeze di sana, teman-teman. Bisa aja sampai break ke sekitaran area 72 dan dari sana kita baru mendapatkan bounce. Nah, tetapi selama kita mampu mempertahankan area all time high ini, teman-teman, dan kita mampu mempertahankan area 72 ribuan lah roughly. Saya rasa itu masih akan sehat-sehat aja pullback-nya gitu. Nah, yang memicu kekhawatiran adalah jika kita sampai bisa mendapatkan sell off lebih lanjut dari sana. Kalau kita misalnya bisa sampai ke sekitaran area 66.000 apalagi, nah itu yang menurut saya menjadi sebuah red flag ya. Dan berpotensi menjadikan apa yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir ini sebagai sebuah fake out. Nah, saya ngerti mungkin sebagian dari teman-teman merasa bahwa tapi kan kok untuk sementara itu belum terjadi dan probabilitasnya kecil mungkin untuk terjadi sekarang. Sama, saya juga setuju teman-teman bahwa saya tidak juga menjadikan senario tersebut sebagai probabilitas yang paling besar untuk terjadi. Tapi saya perlu jelaskan ke kalian supaya kalian siap dengan segala senario yang bisa terjadi. Karena kalau misalnya kalian terlalu fanatik terhadap salah satu senario, teman-teman, kalian berpotensi untuk mengambil keputusan yang menurut saya tidak bijak. Salah satunya mungkin adalah dengan all in. Nah, all in itu tidak akan pernah disarankan untuk kalian lakukan, teman-teman. Sebullish apapun kalian harus tetap mempunyai cadangan cash di sideline, supaya kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kalian masih mempunyai cadangan cash di samping untuk kalian bisa menyerok di harga yang lebih murah. Nah, jadi teman-teman, menurut saya pergerakan besar berikutnya akan bergantung kepada pergerakan pattern ini ya. Kalau misalnya kita sampai berhasil jebol di bawah area tersebut, maka itu bisa menjadi awal dari pullback yang kita akan lihat terjadi di Bitcoin. Apalagi kalau sampai area 75.600 di sini tidak mampu kita pertahankan, saya rasa dari sana kita akan bisa melihat sell off yang lumayan signifikan, teman-teman. Oke, dan mungkin bisa sampai ke sekitaran area ini dan start untuk kembali building momentum ke atas. Seperti ini, ekspektasinya roughly seperti ini. Nah, tapi teman-teman, itu kan asumsinya kalau kita bisa breakdown dari lower trend line-nya. Nah, kalau kita sebagai seorang trader tentunya tidak boleh mengambil setup atas dasar asumsi. Oke, kita harus objektif. Nah, walaupun kita mempunyai planning bahwa kalau misalnya kita breakdown kita akan sell, karena kita expect akan ada pullback misalnya, ya kan? Tapi kalian belum boleh masuk ke posisi tersebut selama lower trend line ini belum berhasil kita breakdown. Dan sekalipun breakdown, saya secara pribadi mungkin baru akan masuk ketika ada minimal satu 15-minute chart yang close di bawah area trend tersebut. Dan kalau bisa closingnya cukup dalam ya, jangan sampai hanya barely close di bawah. Itu mungkin tidak terlalu meyakinkan. Kita mau mungkin melihat ada satu buah 15-minute candle yang modelnya seperti ini, closingnya. Nah, seperti ini. Kalau sampai seperti itu yang kita lihat, maka itu bisa menjadi sebuah valid breakdown. Nah, tapi teman-teman, kenapa kita nggak boleh langsung jualan, nggak boleh langsung tekan short di sini? Padahal kita mungkin punya asumsi bahwa ini adalah rising wedge dan berpotensi untuk breaking down. Dikarenakan, kalian harus ingat, rule yang juga sangat penting di dunia trading, teman-teman, adalah trade what you see, not what you think. Jadi, tradinglah berdasarkan apa yang kalian lihat, bukan apa yang kalian pikirkan. Nah, kalau sekarang kalian cuma mungkin memikirkan bahwa kita berada di rising wedge dan kita berpotensi itu breakdown, tapi kan itu asumsi, belum menjadi kenyataan. Baru menjadi kenyataan kalau kita sudah berhasil untuk breakdown dari lower trend line-nya dan close satu 15-minute candle minimal di bawah area lower trend line ini. Nah, tapi kalau misalnya kita terus merangkak naik ke atas dari sini, teman-teman,
dan justru kita bisa breakout dari upper trend line-nya, maka berarti rising wedge yang kita lihat kali ini terinvalidasi. Maka dari itu selalu dipesankan ke kalian teman-teman, ketika kalian mendapatkan sebuah sell, pastikan tunggu konfirmasinya dulu sebelum kalian masuk. Karena kalau tidak, kalian bisa aja termasuk traders yang mengambil keputusan atas dasar apa yang kalian pikirkan. Jadi kalian udah salah nih. Kan tadi saya sampaikan, trade what you see. Atau tradinglah apa yang kalian lihat. Kalau misalnya kalian sudah melihat breakdown-nya, berarti sudah objektif, sudah menjadi fakta bahwa memang kita telah breakdown dan memvalidasi rising wedge di sini. Itu mungkin sudah kalian bisa masuk. Tapi kalau misalnya tidak, ya berarti sekarang masih sekedar asumsi bahwa kita bakalan breakdown. Ngerti ya perbedaannya ya teman-teman ya. Jadi, saya udah jelaskan juga di video kemarin ada dua potensi senario yang bisa terjadi ya. Salah satunya adalah kalau kita terus merangkak naik ke atas teman-teman, tapi tanpa ada momentum yang berarti, kita juga bisa membentuk pattern seperti ini. Ini juga sama pada saat itu kita terus-menerus mengalami kenaikan tanpa ada momentum yang terlalu kuat. Tapi pada akhirnya kita berhasil untuk jebol dari upper trend line-nya di sini dan kita berhasil untuk mendapatkan rally. Nah, ini bisa menjadi salah satu senario. Nah, senario keduanya tentunya kita melihat hal seperti ini terjadi. Kita terus membentuk high yang baru, tapi pada akhirnya kita langsung breakdown dari trend line dan mendapatkan pullback. Ini kalau misalnya teman-teman dengar ada suara kebisingan di belakang, itu karena hujan deras di sini teman-teman. Jadi mohon maaf. So teman-teman, pergerakan besar berikutnya untuk Bitcoin saya rasa akan bergantung kepada pattern ini. Kalau kita berhasil breakout di atas area trend line ini, maka ini bisa menjadi pertanda bahwa kita bersiap untuk mendapatkan rally yang lebih signifikan. Tapi kalau kita breakdown, kalian harus bersiap akan ada pullback ke kurang lebih area saya rasa minimal ke 74 atau 73.000 dolar. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.